nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad bazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'al hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, tiada kata yang pantas untuk diucapkan pada kesempatan siang Jumat ini kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih diberikan jatah umur serta banyak nikmat. Di antara sekian nikmat yang perlu kita syukuri pada kesempatan siang Jumat ini adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan dua nikmat inilah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kanan kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah ini menjadi pahala, dan setiap langkah kaki kiri kita menjadi kifarat dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju cahaya iman dan Islam, sehingga berkat jasa-jasa beliaulah kita berada dalam ajaran yang benar, yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan sampai titik darah penghabisan, sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh pasrah dalam ajarannya. Dan mudah-mudahan bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan ajarannya serta sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada kesempatan siang Jumat yang singkat ini, khatib mengajak khusus kepada khatib sendiri dan umum kepada hadirin yang hadir pada kesempatan siang Jumat ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa. Karena dengan kita inilah insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan di antara kalian hanyalah orang-orang yang bertakwa. Arti takwa tidak asing lagi, sering para khatib menyampaikan, yang intinya adalah intisari awamirillah wa tinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua tenaga larangan-larangannya. Masyarakat muslimin sedang jamaah Jumat yang bahagia. Adapun judul khutbah pada kesempatan siang Jumat ini, karena kita berada di awal bulan Sya'ban, maka khatib akan mencoba mengetengahkan sebuah judul tentang peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Masyarakat muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Mengawali khatib yang singkat ini, khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa terus menerus sebagaimana engkau melakukannya di bulan Sya'ban ini. Maka Nabi menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang, karena bulan ini adalah bulan yang terjepit oleh dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka aku ingin ketika aku beramal
diserahkan kepada Allah nanti. Aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin sidang jamaah yang bahagia. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di bulan Sya'ban ini Rasulullah mensyariatkan kepada kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Apa pelajaran yang terdapat di dalamnya? Karena bulan Sya'ban inilah bulan yang ke-8 yang sering dilupakan. Maka Rasulullah sering mengajak keluarganya untuk memperbanyak puasa. Dan pelajaran yang kedua adalah apabila kita terlupakan untuk mengqadha di bulan-bulan yang lain, maka bulan inilah harus kita ingat. Mungkin kita karena sakit, kemudian karena hal yang lain dalam perjalanan, atau mungkin istri kita diingatkan oleh kita semua sebagai suami, mengingatkan qadha karena istri kita ada halangan-halangan seperti ini pas biladah dan lain sebagainya. Maka seorang suami harus mendampingi istri kita supaya tetap terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah seluruh amalan kita akan disetorkan selama 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada 2 orang makhluk yang tidak diterima amalnya. Yang pertama adalah orang yang berbuat musyrik, menduakan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang bermusuhan sampai hari ini. Maka tradisi lebaran itu seharusnya digunakan di bulan Sya'ban ini. Kita saling memaafkan. Karena seorang ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Arti dari pendapat ulama ini mengatakan kita berada di bulan Sya'ban ini adalah harus memperbanyak, memupuk amalan-amalan kita. Misalnya kita perbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran. Mungkin selama 11 bulan ke belakang kita tidak pernah khatam, maka khatamkanlah di bulan ini. Kemudian juga sedekahnya kita tingkatkan. Kemudian juga puasanya kita tingkatkan, ataupun mungkin ada terlupakan, maka kita qadha di bulan ini. Kemudian di bulan Ramadan inilah nanti akan panen amal. Yang tadinya mungkin 10 kebaikan akan ditingkatkan 100 kali lipat. Yang tadinya 27 pahala salat berjamaah, maka akan diangkat berkali lipat. Itulah keberkahan bulan Ramadan dan disebut dengan bulan agung. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira saja kedatangan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dimakan api neraka. Subhanallah. Hadirin sidang jemaah yang bahagia, inilah peristiwa yang kedua yang menyalahi adalah banyak sebagian umat yang berkumpul di tanggal pertengahan bulan Sya'ban. Mereka berkumpul di masjid, kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian mereka beramal banyak-banyak. Ini adalah tidak ada amalan yang khusus di bulan tersebut, akan tetapi Rasulullah memberikan gambaran pada hari itu bahwasanya Allah akan memandang semua orang kecuali ada 2 makhluk yang tidak diterima amalnya. Yang pertama adalah berbuat musyrik, yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Kemudian orang yang berbuat musyrik tadi dalam mukadimah saya membacakan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yusrifu ayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kecuali syirik. Hadirin sidang jemaah yang bahagia. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terakhir adalah perubahan Ka'bah atau perubahan kiblat. Kalau dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dia kiblatnya ke arah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Maka Nabi terus berdoa dan berdoa kepada Allah sampai dikabulkanlah doanya, yaitu dia akan mengikuti neneknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampai hari ini kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah. Ini pelajaran yang terakhir yang kita dapatkan dari kisah ini, bahwasanya kita harus mulai kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kalau tidak, maka kita akan mengikuti agama-agama yang di luar Islam. Salah satu contoh mungkin hari ini sudah banyak paham-paham baru yang menggerogoti akidah umat Islam. Salah satu contoh mungkin ada aliran yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal, ada yang namanya Jaringan Islam Nusantara, sehingga paham-paham ini disampaikan dijadikan kedok Islam. Baru-baru ini juga kita dilihatkan salawat disematkan kepada
banser disematkan kepada presiden adalah salah satu pelecehan yang sangat luar biasa. Maka kita sebagai umat Islam harus kembali kepada agama yang benar. Hadirin sidang jamaah yang bahagia, maka untuk kembali kepada agama yang benar itu kembali kepada kesadaran kita sendiri. Kalau kita mau kembali kepada agama yang benar, kita belajar, kita buka kitab, kita belajar kepada ustaznya yang betul-betul paham tentang agama, supaya kita tidak terkombinasi atau tergeser akidah kita kepada akidah-akidah yang lain. Hadirin sedang jamaah yang bahagia, sebagai kesimpulan, marilah sama-sama kita renungkan kembali peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, kita perbanyak amal kita, karena nanti di pertengahan bulan Sya'ban ini akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita perbanyak amal ibadah, yaitu baik baca Al-Qur'annya, salat malamnya, sedekahnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin sidang jemaah yang bahagia. Kemudian yang terakhir adalah arah kiblat tadi. Bahwasanya arah kiblat yang dulu menghadap timur, maka sekarang sudah mulai ke barat. Maka artinya apa? Kita harus menjunjung tinggi agama Allah. Kiblatnya satu, Al-Qur'annya satu, imamnya satu. Maka kita harus bersatu. Mudah-mudahan kalau Islam bersatu di dalam bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti Islam akan jaya.